وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الملك رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. بسم الله له الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Pengurus Masjid dan jamaah maghrib rahmatullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah pada malam hari ini di penghujung bulan Syawal. Kita masih diberi sehat, masih dipanjangkan umur, masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, maunahnya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita kumpul dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam kita sampaikan kehadiran junjungan Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita niat i'tikaf dulu. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya kemudian i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnah karena Allah. Saya mengucapkan terima kasih pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini. Semoga kita berikan Allah sehat sehingga istiqamah kita dalam mengkaji ayat-ayat Allah. Di awal pertemuan ini ya, saya tadi cari-cari apa yang bagus untuk disampaikan malam hari ini. Dan saya lihat di masjid kita ini saya dapat informasi tauhid sudah ada. Kemudian fikih almarhum guru kita Asbi Asy-Siddiqi dan guru-guru yang lain. Jadi saya tadi SMS dengan Pak Slamet. Orang sini diberikan Slamet. Yang jelas Slamet adalah ya, saya ambil satu kitab karya Al-Arif Billah Al-Syekh Al-Imam Ahmad Muhammad Abdul Karim Ibn Abdullah As-Sakandari, dan namanya Tajul Arus. Tajul Arus itu bahasa Arab artinya mahkota pengantin. Tapi ini tidak cerita pengantin, ini cerita seputar persucian jiwa. Makanya orang kalau jiwa yang bersih kayak pengantin. Ya. Ini kita saya cari di beberapa tempat, alhamdulillah ketemu. Ini di bawah kitab hikam. Jadi kalau Bapak Ibu pernah kaji kitab hikam, nah ini sama dengan hikam, tapi ini agak apa namanya oleh beliau Ibnu Abdillah agak memfokuskan secara umum. Kalau hikam kan khusus dia. Jadi ada makna-makna yang tersirat di dalam hikam yang tidak semua orang bisa memahami. Tapi dalam kitab Tajul Arus ini secara umum saja beliau bicara tentang tasawuf. Mau dan mau kita harus belajar tasawuf. Karena tasawuf bagian dari ilmu yang wajib kita pelajari. Orang kalau belajar tauhid, fondasinya kuat.
Orang kalau belajar fikih tiangnya kuat, tapi kalau orang tidak belajar tasawuf rumahnya kelam. Maka tasawuf itu aksesoris. Indahnya Masjid Al-Hilal karena ada lampu, karena ada aksesoris. Coba kalau tiang nggak ada, lampu nggak ada, kelam pula, kacau. Orang rendah ke Masjid Al-Hilal, lampu, kelam. Maka tasawuf dalam pribadi kita mesti. Tasawuf itu bukan jalan mundur. Tasawuf itu bukan pakai baju coklat camping. Tasawuf itu hati. Di persoalan hati tasawuf itu. Ya, penyayang dan dia, belas kasih dan dia, ikhlas dan dia, sabar dan dia, qanaah dan dia, tawaduk dan dia. Itu kajian dari tasawuf. Jadi lebih banyak tasawuf ini bicara tentang hati. Ya, kalau fisik itu fikih, kalau berdasi itu tasawuf, tauhid. Maka tiga ini tidak boleh kita tinggalkan. Makanya saya memberanikan diri, ya, bicara dengan Pak Slamet untuk mengajarkan tasawuf. Ya, kita bukan pengen jadi orang sufi, cuman setidaknya bisa mengontrol rohani kita. Karena yang harus kita hidupkan itu dua, jasmani dan rohani. Ada orang sehat, badannya kuat, fisiknya sehat, tapi rohaninya tidak sehat. Ada sebaliknya pula, rohaninya sehat, sakit pula, tidak bagus. Maka dua-duanya harus terbangun, jasmani dan rohani. Sering kita baca dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dua-duanya harus kita bangun, ya, fisik, zahir dan nanti kalau Bapak Ibu pengen berkenan kita ini nanti hubung aja lah Ustaz Ajis, saya tidak tahu ini. Ya, kita awali dengan mukadimah pengarang kitab kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita itu diawali dengan Bismillah. Semua kita, apakah tauhidkah, apakah tasawufkah, apakah fikihkah, hadiskah, tafsirkah, diawali dengan Bismillah. Kalau kitab saja itu diawali dengan Bismillah. Kenapa kita tidak makan dengan awal Bismillah? Kita ini kadang-kadang tengok lauk. Kalau lauknya nasi minyak, kuat Bismillah. Kalau lauknya bubur, tak kuat lagi Bismillah. Semangatnya tidak ada. Nah, cuma saya datang malam ini aku suka nasi minyak. Maaf pakai doang. Canda deh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh. Mohon Bapak Ibu, saya ngajar tafsir di Duit. Kalau Bapak Ibu dulu orang Arab itu tidak kenal Allah, tidak kenal. Ya, orang Arab itu kenal Allah. Ya, nengok sani roh, nengok ini Allah. Roh itu artinya Tuhan. Tapi Allah memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya Allah. Maka alhamdulillah. Allah itu siapa? Rabbul Alamin. Makanya kalau kita ketemu, mohon maaf, ya, ibu lah saya giling-gilingnya. Ya, nengok sungai, Rabbul Alamin. Nengok bintang, Rabbul Alamin. Nengok matahari, Rabbul Alamin. Ya, siapa Rabbul Alamin? Yaitu Allah. Ini satu pemahaman bagi kita. Ini mohon maaf nih, yang berhak dipuji itu bukan kita, Allah. Maka sebaliknya, kalau orang mencaci, berarti mencaci Allah. Tapi kalau dia memuji seorang, berarti dia memuji Allah. Nah, ini barangkali harus kita pahami lah. Ya, jadi yang pantas sebenarnya dipuji adalah Allah. Kalau orang buat baik, bagus, yang buat baik, lantas kita puji dia. Pada hakikatnya memuji orang yang buat baik tadi. Siapa dia? Allah. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita menghina seseorang, berarti menghina orang yang menciptakan orang tersebut. Siapa dia? Allah. Ya. Wassallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam Allah atas kepada Sayyidina Muhammad. Saya ingin sampaikan,
Sayyidina itu ucapan mesti gitu. Ya, ini kadang-kadang teknologi pakai istilah. Ya, padahal dalam apa namanya dalam sholat tarawih kita ada sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kan. Ya. Sayyidina itu gelar, sayyidina itu adat. Ya, apa makna sayyidina? Baginda kita, junjungan kita, orang yang kita mulai. Pantaskah kita menyebut ada Muhammad? Ya, tidak pantas. Maka Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia. Maka sepantasnya kita beradab. Sebutlah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang tidak sebutkan Sayyidina, kita paham sajalah. Memangnya dia hebat. Ya. Para ulama saja nyebut Sayyidina, para sahabat saja nyebut Sayyidina. Jadi Sayyidina itu kalau bahasa kitanya baginda kita, penghulu kita, junjungan kita. Yang kita junjung ini Nabi Muhammad, yang kita muliakan ini Nabi Muhammad, yang kita agung-agungkan ini Nabi Muhammad. Karena kalau bukan Nabi Muhammad, ada Pak. Ya, dalam tauhid itu. Bahkan Allah menyebut dalam diskusi, kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya tidak menciptakan alam semesta. Maka selantaslah kita sebut ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi salawat dan salam, ya salawat dan salam kepada penghulu kita, junjungan kita Nabi Muhammad wa ala alihi, atas keluarganya. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, cinta dengan keluarga. Siapa keluarganya? Ya Fatimah. Siapa keluarganya? Hasan Husain. Siapa keluarganya? Ya istri-istri beliau. Maka kalau ada orang tidak sayang kepada Hasan Husain, tidak sayang kepada Rasulullah. Itu hakikatnya. Ya. Wasahbihi aja kita satu sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang sering disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau disebut dengan Khulafaur Rasyidin, empat sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, kalau cinta dengan sahabat. Dan mungkin kita sayang dengan Nabi, tidak sayang dengan sahabat. Makanya kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta dengan para sahabat. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Beda dengan Syiah. Ya. Yang hati-hati sekarang ini ya. Kalau Syiah itu kita Sayyidina Ali ya. Yang pantas jadi khalifah setelah Rasulullah siapa? Ali. Ya. Nah, kalau Rasulullah tidak, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Makanya dalam apa namanya wirid salat tarawih al-khalifatul ula khalifatu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-khalifatus tsani khalifatu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Saking mulianya sahabat itu dimasukkan. Ya. Ini juga ini mohon maaf ini kalau kunut ini fikih juga kalau kunut ya tidak menyebutkan alihi washabihi maka kunut tidak sah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Ingat Pak ya, kalau sallallahu itu wassalam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Jangan wa baraka wa sallam. Namanya tak kena. Jadi wa baraka wa sallam. Jadi masukkan alihi washabihi. Ada kitab Tajul Arus al-Hawi li tasbih nufus. Ini kitab namanya Tajul Arus, ya, ditahzibin nufus, mahkota pengantin yang mencakup pembahasan tentang pembersihan jiwa.
Kita kan sudah belajar dari SD dulu, hiduplah jiwa bersih jiwa gitu. Ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Mantap. Saya ingat dulu dalam sekolah, bagus lagu itu. Yang ngarang itu Habib itu. Ya, Habib itu yang ngarang itu. Ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi jiwa raga itu harus dibangun. Jangan badan sehat deh, ya batin tidak dibangun. Atau sebaliknya jiwanya sehat, ya raganya tidak sehat. Ya. Ta'rifus Syekh Al-Imam Al-Jami' Bainal 'Ilmi Asy-Syar'i wal Haqiqah. Ini luar biasa. Syekh Al-Imam yaitu Syekh bin Athaillah Al-Iskandari, ya. Menghimpun ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ini saya bahas sedikit. Ya, jadi ada 4 ilmu itu: hakikat, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Saya ulangi, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Syariat apa? Fikih. Ya, berwudu, ya, jualan, nikah, sehari-hari, ya, siasat, politik, itu syariat. Perlu tidak syariat? Perlu. Yang kedua, hakikat. Hakikat itu apa? Tauhid, fondasi awal kita. Sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Rasul. Istighna'nya, iftikharnya, ta'aluk-ta'aluknya, itu hakikat. Yang ketiga, tariqah. Tariqah ini jalan, Pak, jalan menuju Allah, itu namanya tariqah. Nah, kalau 3 ini kita bisa menjalani, sampailah kita kepada makam ma'rifat. Maka sering saya ulang-ulang, mohon maaf, jangan jadi ma'rifat dulu. Itu jumping namanya itu, melangkahi itu. Kita biasa aja lah syariat dulu. Wudunya baguskan, sembahyangnya baguskan. Ya, setelah itu baru hakikat. Ya, tauhidnya baguskan. Akidah kita diluruskan. Jangan menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baru masuk tasawuf. Tasawuf siapa? Tasawuf Al-Ghazali yang kita ajarkan di beberapa masjid. Ya, kayak Bidayatul Hidayah di Pendopo. Ya, kalau Sirus Salikin juga di Pendopo. Ya, yang saya ajarkan itu namanya tasawuf. 3 ini kalau sudah lurus, kita masuk kepada makam ma'rifat. Ma'rifat itu bahasa Arab, bahasa kita mengenal, ya, siapa yang kita sembah, apa tujuan kita menyembah, dan apa alat kita menyembah. Itu namanya ma'rifat. Tajuddin Abi Abbas, namanya Tajuddin. Tajuddin itu artinya mahkota agama. Bagi ibu kasih nama anak Tajuddin. Ya, ada ulama besar namanya Tajuddin. Ya, Abi Abbas, ya. Bapaknya Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Namanya Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari ini Alexandria. Kalau ngaji sejarah, ya As-Sakandari itu di Mesir. Ya, nama tempatnya Alexandria. Disebut dengan As-Sakandari. Ya, beliau ini ulama sufi yang mengarang kitab Hikam yang saya baca setiap bulan Ramadan. Saya baca Hikam cukup bulan Ramadan aja. Ya. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Wa askanahu, ya, dan Allah menempatkan beliau, ya, buhbuhata jannati, di tempat yang penuh dengan kemakmuran di surganya Allah. Jadi harapannya semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau di tempat yang penuh dengan kemakmuran. Mana dia? Surga. Dunia ini bukan tempat kita, tujuan akhir kita akhirat. Tujuan akhirat itu apa? Surga. Maka disebutkan dalam hadis, ad-dunya masraful akhirah. Dunia itu jembatan menuju negeri akhirat. Ya. Kita perlu dari dunia, perlu. Ya, kata perlu yang
atau jadi jembatan, bukan tujuan. Maka kalau orang menjadikan diri tujuan, dia keliru dia. Habiskan waktunya untuk cari harta. Tapi kalau orang menjadikan dia untuk akhirat, dunia itu jadi jembatan menuju negeri akhirat. Makanya kalau orang itu akhiratnya banyak, dunianya sekedarnya aja. Masuk waktu zuhur sembahyang, waktu asar sembahyang, waktu maghrib sembahyang. Kenapa? Karena dia tidak tertarik dengan dunia. Jadi jangan dipahami kita tidak suka dunia, tidak. Kita suka dunia karena kita hidup dalam dunia. Wajib kita bawa kasih makan minum istri, wajib. Kasih tempat tinggal istri, wajib. Kasih rumah, wajib. Apalagi belikan emas. Ya. Dalam hadis itu Pak Ketua 3 bulan sekali sunnah belikan emas buat istri. 3 bulan sekali. Ya. Cepat ibu bilang alhamdulillah. Wa afadha alaina, dan semoga Allah mencurahkan kepada kami wa alal muslimin dan orang-orang muslim min barakatihi, akan keberkatan Imam Syekh Imam Allah Sakandar. Perlu kan berkah kita hidup juga? Perlu. Maka kalau orang mohon maaf tidak mengambil berkah, itu keliru. Ya, keliru itu. Ada dulu ulama saya bayar sebulan. Ya. Saat dia ke rumah kami, dia tanya dengan kami, ayah dulu duduknya di mana? Situ. Di situ dia lagi. Kami itu ada tempatnya khusus kalau dia mohon maaf, kalau dia mau malam itu tempatnya. Ada seorang ulama Hambali juga. Jadi kalau dia suah ke rumah kami, dia tanya tempat ayah dulu di mana? Situ. Di situ dia baring-baring untuk ambil. Nah, sebagian orang dapatnya berkah. Kalau tanya apa itu berkah? Ziyadatul khair. Ya, bertambahnya kebaikan itu berkah. Ada ulama sepuh ya. Saya seringnya lihat. Kalau di pondok pesantren itu biasa Pak, bekas minum dia ini berputih. Ya, ngapa ngambil berkah? Ya. Tapi ditinggal juga kita. Allah salli ala Muhammad. Itu berkah pasti. Ya, masjid kita, ada guru-guru kita, ada orang tua kita, kita berkah. Makanya salah satu berkah umur kitab Al-Fatihah, bi barakatil Fatihah, dengan berkah surah Fatihah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah ya semoga Allah memberikan rahmat ya dan penghormatan senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat beliau. At-taubatu ilallahi, taubat kepada Allah. Ini yang pertama. Maka semua kitab tasawuf itu awal pertamanya bicara taubat. Kalau bapak buka fikih itu pertama bicara tentang taubat. Kalau bapak buka tafsir, ya itu yang bicara tentang awal Fatihah. Kalau bapak buka hadis, itu yang bicara tentang an-niyat. Ya. Nah, semua kitab tasawuf itu biasanya bicara tentang taubat. Kadang-kadang ada juga bicara tentang niat. Ya. Maka untuk sampai kepada Allah, perbanyak taubat. Dan orang yang bagus itu kata Nabi, orang yang suka istighfar. Nabi saja kan satu hari satu malam tidak kurang 100 kali. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Dalam hadis ini 80 kali. Nabi manusia yang mulia, surga sudah dijamin oleh Allah, dosa diampunkan Allah, masih saja istighfar. Ya. Jadi taubat itu mesti.
Ya, taubatnya mesti. Semakin tinggi kelas kita, semakin banyak taubat. Semakin mohon maaf tinggi, mohon maaf kedudukan kita, semakin banyak taubatnya. Ayyuhal abdul utlub taubata, wahai hamba Allah, tuntutlah taubat minallah, kepada Allah, fi kulli waktin, dalam setiap waktu. Taubat ini bukan mesti harus buat dosa. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita buat dosa. Dosa itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak, ada yang zahir, ada yang batin. Melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan agama itu sudah dosa. Maka perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ya, kalau Nabi saja 80, 100, kita mestinya 1000. Ya, Nabi tidak kurang, Pak, satu hari itu 100 kali. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Yang pendek astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, itu minimal. Wa inna Allah ta'ala qad anaba ilaina. Sesungguhnya Allah telah menganjurkanmu untuk taubat. Maka ada namanya sholat. Ya. Itu di dalam aurat saya sudah tulis itu. Usalli sunnah taubati wa ataini lillahi ta'ala. Makanya ibu kalau bangun malam, ya, itu yang pertama kita lakukan sholat taubat. Yang kedua sholat hajat. Yang ketiga sholat tahajud. Yang keempat sholat witir. Ya, mesti sholat taubat di sunnah taubati wa ataini lillahi ta'ala. Daganganku supaya sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ayatnya apa? Ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa qayyum. Ya, sudah selesai. Yang kedua amanah Rasul. Amanah Rasul. Ya, sudah selesai amanah Rasul. Jangan rukuk dulu. Baca dulu. Baca apalah. Bacaan Astaghfirullah. Amanah Rasul bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Al-Falaq, An-Nas, baru. Nanti di sujud yang terakhir baru kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai habis. Begitu. Fa inna Allah ta'ala qad nadabaka ilaina. Sesungguhnya Allah menganjurkan untukmu sembahyang taubat atau bertaubat. Allah suka, Pak. Bahkan Nabi menyebutkan orang jahil, orang bodoh, tapi suka istighfar. Allah lebih sayang ke dia ketimbang orang alim tapi tidak mau istighfar. Ada orang ilmunya banyak tapi tidak mau istighfar. Allah lebih suka orang jahil, orang bodoh yang suka istighfar. Qala ta'ala wa tubu ila Allahi jami'an. Taubatlah kalian kepada Allah dengan seluruhnya. Ya, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya kamu menjadi beruntung. Ingin beruntung tak kita ini? Ingin beruntung tak? Kuncinya 2. Pertama taubat, yang kedua tingkatkan iman kita. Beruntung kita. Dunia beruntung, akhirat. Jadi orang taubat itu orang yang beruntung. Mana ada orang jual beli tidak ingin untung, semuanya pengen untung. Tapi kalau ingin beruntung dunia akhirat, yang kedua imannya ditingkatkan. Bagaimana iman ditingkatkan? Harus diisikan ilmu. Iman itu tidak bisa tumbuh berkembang tanpa ada ilmu.
Jadi dua-duanya harus kita mau, tobat, iman, tobat, supaya kita beruntung. Qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh suka orang yang tobat. Ini dia. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh suka, senang dengan orang yang tobat, dan Allah tuh suka dengan orang yang bersuci. Makanya kalau orang melanggengkan wudu, Allah suka itu. Ya. Ada ulama kita suka itu. Dan pernah dia batal wudu. Luar biasa itu Pak. Kalau bisa kita melanggengkan wudu terus, itu insya Allah berkah. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan berwudu. Ya, orang dalam berwudu kan enak, Pak. Baca Quran enak kan, ya kan? Mau sembahyang enak, mau silaturahim dengan guru berwudu kan. Ya. Apalagi mohon ngaji harus berwudu. Jadi kalau ibu batal berwudu dulu baru ngaji. Ya. Karena berkah orang yang berwudu. Jadi Allah suka taubat dan Allah suka yang berwudu. Waqala Rasulullah SAW, tapi setelah berwudu bagusnya sembahyang sunat berwudu. Ada yang nanya sembahyang sunat berwudu terus tidak, namanya aja sunat. Cuman bagusnya habis berwudu sembahyang sunat berwudu. Di mana berwudunya di rumah, sembahyangnya di rumah. Jangan berwudunya di rumah, sembahyangnya di masjid. Jangan. Ya, kalau bapak di masjid berwudunya sembahyang sunat berwudunya di masjid. Kalau waktunya masih panjang, kalau waktunya sempit jangan sembahyang sunat berwudu. Waqala Rasulullah SAW, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi sab'ina marrah. Sesungguhnya saya, kata Nabi, ya pastilah bisa diliputi awan gelap hati saya, dan sesungguhnya saya pastikan akan mohon ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Ya, ini hadis sahih. Ya, Nabi dalam riwayat ini mengucapkan istighfar tidak kurang 70 kali. Ini sebenarnya hadis sindiran aja buat kita. Nabi yang mulia aja istighfar, semestinya kita lebih lagi istighfar. Kenapa? Banyak dosa. Ya. Fa'in awatta taubat, jika kamu hendak bertobat, fayan balilaka, maka sedianya bagimu Allah takhluwa minat tafakkur, agar tidak mengosongkan diri dari berpikir, tiwala umrik, di sepanjang usiamu. Jadi kalau kita hendak bertobat, ya sedianya ya kita tidak mengosongkan diri dari berpikir sepanjang usiamu. Apa mau lagi saya? Mudah saya pasti. Apa coba tobat? Dia tak tahu daun itu ada yang mudah jatuh. Jangan sangka daun itu yang tua jatuh, yang kering yang maaf yang tua-tua. Ada juga daun yang mudah jatuh ya. Karena daun yang tua itu tak lama lagi jatuh. Ibu-ibu yang sering nyapu itu. Itu dapur saya itu banyak nyapu, satu topik kedua. Sering nyapu pagi itu. Saya tiba dalam tua-tua kan. Tidak ada dalam muda, tapi tengok ada juga yang muda yang jatuh kan. Allah salli ala Muhammad. Jadi jangan berpikir kita mau masih. Nah, belum tentu. Ya, apalagi malaikat penyabut nyawa sudah tahu ya, kata Tuhan cabut. Ya, makanya kebiasaan begini Pak, kebiasaan. Dan ini kebiasaan orang-orang saleh. Kalau orang itu biasanya baca Quran, meninggal baca Quran. Kalau biasa orang itu sujud di tengah malam, meninggal sujud di tengah malam. Kalau kebiasaan atau ilmu, insya Allah meninggal atau ilmu. Itu kalau kebiasaan baik. Yang jadi masalahnya kebiasaan tidak baik. Ini kacau. Fatafakkar fima sana'ta fi naharika.
maka renungkanlah pada sesuatu yang telah kamu perbuat di siang harinya. Pernah tak ibu-ibu melihat siang hari itu apa kami ibu? Oh iya, itu kan. Kalau ibu siang hari apa? Masak, nyuci. Ada tak nyebut orang? Kalau nyebut orang cepat minta maaf. Saya tak nyebut orang tak dulu, cuma nyebut laki. Cepat juga minta maaf. Saya tak nyebut laki tak dulu, cuma ngambil duit laki. Cepat balikan. Itu namanya muhasabah. Dalam tasawuf namanya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab nanti sebelum nanti dihisab. Kita ini dihisab semua Pak, dan dia tidak hisab kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minat tafakkuri wal umri, bertafakkar fi masalati baina harika. Renungkan perbuatanmu ketika di siang hari. Fa in wajadta ta'atan, jika kamu menemukan ketaatan siang hari tadi sembahyang saja, baca Quran saja, ya, zikir saja. Apa kata beliau? Askurullah, ucapkan syukur kepada Allah. Habis salat tahajud, ya Allah syukur ya pagi tadi tak ada saya nyebut orang kan, tak ada yang saya nyebut orang kan, ya, walaupun ada nyebut lagi dikit, tapi tak ada nyebut orang. Kita kepada Allah. Apa yang dibilang? Askurullah, ucapkan syukur kepada Allah. Makanya di akhir zaman ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita banyak uzlah, ya, banyak khalwat, ya, supaya tidak banyak, mohon maaf, ya, banyak buat, ya. Tapi jangan di rumah terus pulanglah supaya ke masjid tidak. Kenapa? Saya mau sholat di rumah, ke masjid tidak sabar dulu. Wa in wajadta maksiatan, kalau taat tadi siang tadi taat, kita ucapkan syukur kepada Allah. Wa in wajadta maksiatan, kalau kamu menemukan maksiat di siang harimu, wabbir nafsak, ya, maka kecamlah dirimu. Ya, sebagian ulama itu dipukulnya Pak dirinya. Ngapa aku buat maksiat tadi? Ngapa aku jahat dengan orang tadi? Ngapa aku jahat dengan bini? Ngapa aku jahat dengan laki tadi? Cepat dikecam dirinya. Ya. Wastaghfirillah, kemudian minta ampun kepada Allah. Wa tub ilaihi, dan bertobat kepadanya Allah. Yang susah nih, mohon maaf, kalau bertobat dengan makhluk itu susah gitu. Makanya ada namanya syawal. Ramadan itu hubungan kita kepada Allah, syawal hubungan kita dengan manusia. Kalau dengan Allah, mohon maaf, bisa istighfar, menyesal, tidak mengulangi lagi, selesai. Jadi tobat kuncinya tiga. Pertama, menyesal. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, mengulangi dengan amal kebaikan. Tapi kalau dengan manusia, tambah satu lagi, harus minta. Makanya dulu ada ulama besar namanya Imam Hambali, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, itu pernah dizalimi oleh satu raja, dan dia dimasukkan penjara. Tapi dulu ada yang penjara, justru dia memaafkan orang tersebut. Murid-muridnya tidak mau. Imam, ya, padahal Anda benar, tapi Anda dizalimi, jangan maafkan dia. Apa kata Imam Ahmad? Saya tidak mau orang masuk neraka gara-gara saya tidak mau memaafkan. Luar biasa. Maka yang harus kita bangun itu adalah minta ampun kepada Allah dan memaafkan manusia. Fa innahu la majlisa ma'allah anfa'u laka fi majlisin. Karena sesungguhnya tidak ada majlis, ruang waktu berinteraksi bersama Allah, anfa'u laka, yang lebih bermanfaat bagimu daripada majelis wabbir fi nafsak, yang kamu mengecamkan dirimu di dalamnya. Jadi kalau ditanya majelis apa yang paling bagus, majelis yang ada yang kamu mengecam diri kamu ketika buat dosa.
Jadi dia mengecam dirinya, ya, dengan cara, ya, boleh saja dia mengukur, ya, diri sendiri, ya. Kenapa saya buat dosa? Kenapa saya buat salah? Ya. Wala tuwaqqiha wa anta dhahirul fa'ilun. Dan jangan kamu mengecam dirimu sedangkan kamu masih bisa tertawa lagi bahagia. Maka kemarin saya pernah cerita bahwa kita kadang-kadang tertawa di atas bumi, padahal nanti kita akan menangis di bawah bumi. Yang paling sedih lagi kata Syekh Ibnu Athaillah, ya, itu tanda hati yang mati, kata beliau, min alamatil qalbil mayyit, tanda hati orang yang mati itu, kata beliau, dia gembira ketika meningkatkan taat kepada Allah. Itu tanda hati yang mati, Pak. Subuh jam 9 senyum-senyum saja dia. Aku hati-hati itu. Hati-hatinya mah maunya dia istighfar dan tobat kepada Allah. Apalagi nggak sabar, nanti bulan zuhur sekalian. Jadi zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, 6 rakaat. Ya, dan dia merasa tidak bersalah, ya, merasa tenang-tenang saja meninggalkan masalah. Itu tanda hatinya mati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.